Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya Ya, perkenalkan nama saya Syahridan Sufa Zahra dan di sini saya bersama teman saya Putih Fairuz. Kami dari SMA 31 Jakarta. Jadi di sini kami berdua mendapat tugas untuk mewawancarai penjual makanan khas daerah sebagai salah satu komoditas lokal, serta dikaitkan dengan permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Pertama-tama, boleh diperkenalkan diri dulu, siapa nama Ibu, berapa usia Ibu, apa yang Ibu jual, dan di mana Ibu biasanya berjualan. nama saya Ika. Jualan saya ketoprak Cirebon Gilang. Jualannya di daerah Pulasem, samping apotik Pulasem Timur Raya. Umur saya Bun. Lalu biasanya Ibu berjualan pukul berapa nih? Terus selesainya juga pukul berapa? Jualan mulai dari jam 7 pagi. Kalau selesai seorang dagang biasanya pengennya cepet ya. Iya. Tapi kadang sampai sore juga sih. Sampai jam 5 masih ada, jam 6 masih ada. Ibu sudah berapa lama nih jualan ketoprak? Kalau saya ngikut suami udah dari sejak nikah sih 2005. Kalau si masnya udah 22 tahun. Kalau si masnya dari bujangan. Kalau saya pas nikah langsung ikut. Ibu, modal pertama Ibu pas jualan ketoprak ini berapa, Bu? Terus kalau misalnya dibandingkan dengan pengeluaran modal pas, masa pandemi ini itu meningkat atau menurun, Bu? Jelas menurun banget. Kalau waktu awal-awal sih emang kita kan belum punya langganan. Kan kalau dulu kan di depan tuh serba berkat tuh. Dari jam 6 pagi sampai malam karena kita kan nyari langganan. Nah, dari situ udah mulai naik tuh ya modal harus banyak kan karena belum pandemi juga. Nah, kalau sekarang pandemi benar-benar menurun drastis, setengahnya malah. Lebih dapatan sama modal gitu. Kalau keuntungan yang didapat tiap harinya berapa, Bu? Bisa nggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, kalau buat sehari-hari aja sih ya masih bisa sih, alhamdulillah. Sampai saat ini masih bisa kalau buat sehari-hari aja ya. Kalau dulu kan ya benar-benar rame lah omsetnya. Kalau sekarang benar-benar menurun sejak pandemi. Perkembangan penjualannya sebelum sama sesudah pandemi ini menurun banget ya, Bu, ya? Iya, nyampe separuh lebih lah, ya 50% lebih lah pokoknya. Berarti ini menurut Ibu dampak yang paling berpengaruh selama pandemi ini dari segi penjualan atau dari segi yang lainnya? Ya langganan nggak banyak yang nggak datang. Bagaimana usaha Ibu dalam mempertahankan penjualan di tengah COVID-19 ini? Bersyukur aja. Berjalannya udah gitu aja. Di era globalisasi ini banyak anak-anak muda yang lebih suka makanan western atau makanan yang lebih modern. Nah, menurut Ibu dampaknya bagi seorang penjual ketoprak itu bagaimana, Bu? Ada sih banyak juga anak-anak muda yang kalau mereka barengan gitu pada makan ada juga. Ya cuman emang beda sih kalau sama yang dulu itu beda. Kalau dulu tuh banyak gitu yang emang anak-anak muda sering pada nongkrong gitu kan sambil makan. Ya sekarang ya emang beda. Ada perbedaannya sebelum COVID sama sesudah COVID ini emang beda gitu. Bu, kan sekarang nih orang-orang tuh banyak yang berjualan secara online gitu ya, Bu, ya? Ibu ada punya rencana juga nggak untuk berjualan ketoprak secara online gitu? Sudah di jalan. Kalau boleh tahu Sudah. medianya melalui apa itu, Bu? GoFood sama GrabFood. Itu penjualannya bagaimana? Lebih banyak online atau offline? Kalau misalnya lagi posisinya di tempat kita itu rame, kita kan tenaganya, kalau dulu memang ada anak buah. Kalau sekarang kan berdua nih sama suami. Tenaganya yang ini tenaga kita aja kalau udah panjang nih antrian. Saya tutup dulu warungnya, kalau terus-terusan kitanya yang keteter gitu. Kalau misalnya panjang, ntar dulu lah tutup dulu. Si warung itu yang aplikasi itu. Jadi kalau misalnya ditutup, ya kitanya malah keteter. Kalau itu hari Minggu ya, Sabtu Minggu lah hari libur. Sebenarnya gitu sih aplikasinya yang kita iniin. Kalau terus-terusan gitu ya mungkin ya ada aja sih yang masuk. Baru pas ikut penjualan online itu pas masa pandemi ini. Harapan Ibu buat masa depan gimana tuh, Bu? Ya mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai lah, penjualannya membaik lagi seperti dulu. Amin. Para pedagang gitu aja. Semoga keinginan Ibu tercapai ya, Bu. Kami juga berdoa agar penjualan Ibu semakin ramai, juga semakin laku. Kita juga berharap pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai, biar kita bisa beraktivitas kayak dulu lagi. Akhir kata, mohon maaf ya Bu, jika ada salah-salah kata dalam pengucapan. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Dampaknya itu adalah berkurangnya pembeli. Yang dulunya banyak warga sekitar atau masyarakat membeli makanan tradisional,
sekarang menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang yang membeli makanan fast food dibanding makanan tradisional. Ya, sangat mempengaruhi, karena banyak orang yang memilih makanan western dibanding makanan tradisional. Tapi, tidak semua makanan tradisional ditinggalkan masyarakat begitu saja. Contohnya adalah ketoprak. Meskipun sekarang banyak masyarakat yang menyukai makanan fast food atau makanan western, tapi tidak sedikit juga orang yang membeli makanan tradisional ketoprak, meskipun tidak sebanyak yang dulu. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat sekarang kurang suka makanan tradisional. Salah satunya adalah karena masyarakat sekarang itu lebih mengikuti arus modernisasi. Jadi, ada yang tidak suka atau tidak terbiasa dengan hal-hal yang berbau tradisional. Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan cara modifikasi. Tak perlu menggunakan menu internasional, makanan khas daerah pun bisa dimodifikasi menjadi lebih modern. Warna dan bentuk kuliner tradisional pastinya tidak kalah menarik dari masakan mancanegara. Kalau soal rasa, jangan ditanya. Kita cukup menambah unsur estetikanya, dan makanan khas daerah pun siap disantap banyak negara. Cara mengembangkan makanan khas daerah sebagai salah satu kearifan lokal dari komunitas lokal yang harus dibudayakan adalah dengan cara yang pertama yaitu mempromosikan secara maksimal baik online maupun offline. Di era globalisasi saat ini sudah banyak orang-orang yang berjualan makanan secara online melalui sosial media. Sosial media juga dapat menambah lingkup pertemanan sehingga semakin banyak orang-orang yang tertarik dan mengenal berbagai makanan khas Indonesia. Yang kedua adalah modifikasi. Modifikasi ini adalah mengubah makanan khas daerah menjadi lebih modern, serta menambah unsur estetikanya, tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Yang ketiga yaitu melestarikan makanan tersebut. Salah satu cara melestarikan budaya adalah lewat jajanan dan santapan kuliner asli kita. Kegiatan ini memang sudah dilakukan sejak lama, agar kebudayaan asli kita tidak hilang dan musnah. Kuliner memang dianggap media yang tepat untuk menyuarakan dan memperkenalkan budaya asli bangsa kita. Santapan kuliner Indonesia memang sangat banyak dan beraneka ragam. Belum lagi keunikannya. Hal inilah yang menjadi nilai lebih mengapa lewat jajanan dan makanan kulinerlah budaya Indonesia pantas untuk dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Salah satu solusi dari dampak globalisasi terhadap makanan khas daerah adalah dengan cara memodifikasi makanan khas daerah.
Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan harga pokok produksi dan harga jual dari produk Klepon Cake. Pertama-tama, kita harus menentukan biaya produksinya terlebih dahulu. Komponen biaya produksi ini terdiri dari dua, yaitu fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang tidak bergantung pada volume produksi. Yang kedua yaitu variable cost atau biaya tidak tetap, yaitu biaya yang jumlahnya bergantung pada volume produksi. Jadi, pertama kita hitung fixed cost-nya dulu atau biaya tetap. Di sini fixed cost terdiri dari dua, yaitu tenaga kerja dan gas. Tenaga kerja di sini kita membutuhkan 10.000. Kemudian gasnya biaya pemakaian 5.000 per jam. Kemudian kami lama memasaknya 1,5 jam, yang berarti 5.000 dikali 1,5 jam, yaitu 7.500. Jadi total fixed cost-nya adalah 10.000 ditambah 7.500 sama dengan 17.500. Kemudian kita hitung variable cost-nya. Di sini terdiri dari bahan baku dan kemasan. Bahan baku rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi semua ini ditotal dan mendapatkan harga 53.475 dan kemasannya di sini terdiri dari 6 stiker seharga 3.000 dan 6 box seharga 9.000. Jadi totalnya 53.475 ditambah 12.000 sama dengan 65.475. Kemudian kita hitung penentuan harga jualnya. Jadi di sini tahap pertama kita menghitung HPP, yaitu harga pokok produksi, yang terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. Jadi tadi kita sudah dapatkan fixed cost-nya 17.500. Kemudian variabelnya 65.475, menghasilkan 82.975. Kemudian kita bagi untuk harga per unitnya. Satu loyang kita mendapatkan 6 piece, berarti 82.975 dibagi 6 sama dengan 13.829. Kemudian untuk menghitung labanya nih, HPP dikali persentase laba. Persentase laba yang kita ambil di sini sebesar 50%. Berarti HPP 82.975 dikali 50%, yaitu 41.487. Kemudian untuk menentukan harga jualnya, HPP ditambah laba. HPP tadi kita dapatkan 82.975, ditambah labanya seharga 41.487, menghasilkan 124.462. Dan untuk harga per unitnya kita dibagi 6 lagi. Jadi 124.462 dibagi 6 sama dengan 20.743. Nah, untuk harga jual fixnya ini kita bulatkan menjadi 21.000 per pieces.